Situasi sulit AC Milan dan Hakan Çalhanoğlu. Permintaan gaji jadi kendala. AC Milan dilaporkan segera menggelar pertemuan dengan agen Hakan Çalhanoğlu pekan depan. Akan tetapi pertemuan itu diyakini bakal berjalan cukup rumit bagi kedua kubu. Masa depan Çalhanoğlu kini menjadi fokus utama AC Milan. Sebab di tengah performanya yang terus membaik, sang playmaker belum juga menaikkan kontrak baru yang ditawarkan. Saat ini kontrak Çalhanoğlu dengan Milan bakal berakhir pada Juni 2021. Çalhanoğlu kini bebas melakukan pembicaraan dengan klub lain. Tetapi bertahan di Milan tetap menjadi prioritas pemain 26 tahun itu. Sky Sport pun menyebutkan pembicaraan antara Milan dan Çalhanoğlu akan digelar pekan depan. Agen pemain asal Turki itu, Gordon Stipic, akan segera terbang ke Milan untuk melakukan negosiasi dengan klub. Posisi Milan sangat jelas. Mereka ingin Çalhanoğlu bertahan lebih lama di San Siro. Milan menyiapkan kontrak baru dengan kenaikan gaji. Milan siap untuk memberikan 3,5 juta euro per musim pada Çalhanoğlu. Namun tawaran itu dinilai terlalu rendah oleh pihak Çalhanoğlu. Mantan pemain Bayer Leverkusen tersebut meminta gaji hingga 6 juta euro per musim. Çalhanoğlu pun merasa ia layak untuk mendapatkan lebih banyak. Laporan Sky Sport menyatakan bahwa pertemuan antara Stipic dan perwakilan Milan bakal berjalan rumit. Milan keberatan dengan gaji yang diminta Çalhanoğlu dan khawatir jika itu diwujudkan bisa memicu pemain lain untuk meminta hal yang sama. Hakan Çalhanoğlu memang baru mencetak 2 gol untuk Milan. Akan tetapi catatan itu tidak bisa menjadi tolak ukur berapa pentingnya pemain asal Turki itu bagi Milan pada musim ini. Çalhanoğlu nyaris tidak tergantikan di posisi playmaker. Ia menjadi andalan bagi pelatih Stefano Pioli untuk mengkreasi serangan. Dan sejauh ini Çalhanoğlu telah membuat 7 assist untuk Milan. Coadio Kone pilih gabung Gladbach. Apa rencana AC Milan selanjutnya? AC Milan harus menelan kekecewaan dalam pemburuan pemain muda, Coadio Kone. Sebab gelandang 19 tahun itu dilaporkan lebih memilih bermain untuk Borussia Mönchengladbach. Coadio Kone masuk dalam target utama AC Milan pada bursa transfer Januari 2021. Milan yakin pemain yang kini membela Toulouse itu bisa menambah kekuatan di lini tengah. Paolo Maldini, direktur Milan, telah melakukan negosiasi dengan Toulouse untuk bisa membeli Coadio Kone. Maldini juga membidik bek muda asal Prancis yakni Mohamed Simakan. Pada awalnya Milan diyakini punya peluang yang besar untuk bisa membeli Coadio Kone. Namun sejumlah media top seperti Sky Sport hingga Le Equipe menyebutkan Kone akan pindah ke Gladbach dalam waktu dekat. Jurnalis spesialis bursa transfer Fabrizio Romano membeberkan kesepakatan transfer Coadio Kone ke Gladbach. Toulouse akan mendapatkan 9 juta euro ditambah bonus 1 juta euro dari transfer ini. AC Milan menawarkan 5 juta euro ditambah bonus. Detail terakhir dan kesepakatan dengan Gladbach akan segera tercapai, ucap Romano. Milan diyakini tidak tinggal diam usai kehilangan Coadio Kone. Milan masih berupaya untuk bisa mendapatkan tambahan kekuatan di lini tengah dan siap untuk membidik pemain yang lain. Milan masih membidik gelandang Lille Boubakary Soumare. Namun harga sang pemain dinilai terlalu mahal. Milan kemudian juga memasukkan 2 nama pemain Ligue 1, yakni Thomas Besic dan Imrah Louza. Paolo Maldini dan timnya diyakini akan segera membuat langkah penting terkait 2 nama di atas dalam waktu dekat ini. Jadi gelandang dadakan AC Milan, David Calabria kesulitan kawal Cristiano Ronaldo. David Calabria mengaku kesulitan ketika diplot menjadi gelandang bertahan dan diberi tugas untuk mengawal Cristiano Ronaldo. David Calabria menjalankan tugas tidak biasa saat AC Milan dipermalukan Juventus dalam Giornata ke-16 Liga Italia 2020-2021. Bermain di San Siro pada Kamis 7 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat.
Milan takluk 1-3 dari Juventus. Sebelum laga tersebut, Stefano Pioli selaku pelatih Rossoneri dipusingkan dengan banyaknya gelandang yang absen. Sandro Tonali terkena akumulasi kartu, Ismail Bennacer cedera, dan Red Krunic harus menjalani karantina mandiri karena terpapar COVID. Pioli kemudian memutuskan menaruh Calabria yang memiliki posisi asli sebagai bek kanan menjadi gelandang bertahan. Dalam skema formasi 4-2-3-1, pemain berusia 24 tahun itu bertanggung jawab menjaga kedalaman Milan bersama Frankesi. Selain itu, Calabria juga diberi tugas untuk mengawal pergerakan dari Aaron Ramsey dan Cristiano Ronaldo. Terlepas dari hasil akhir, Calabria terlihat mampu memainkan peran barunya itu dengan cukup baik. Dia mencetak satu-satunya gol Milan di laga tersebut. Meski demikian, pemain timnas Italia itu mengaku tetap mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya tersebut karena sudah lama tidak beroperasi di sektor tengah. Saya diberitahu untuk membatasi Aaron Ramsey dan Cristiano Ronaldo untuk tetap di antara garis, meninggalkan Frankesi sedikit lebih dalam. Itu sulit dan saya bangga dengan tim atas cara kami bermain. Juve adalah tim yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa dihindari dari itu. Dan ada banyak hal positif yang dapat kami ambil dari penampilan ini, tuturnya menambahkan. Apesnya Milan usai kalah dari Juventus, kini Calhanoglu cedera pula. Kabar buruk menimpa skuad AC Milan setelah gelandang andalannya yakni Hakan Calhanoglu dilaporkan mengalami cedera usai tanding lawan Juventus. Di laga tersebut, Calhanoglu tampil sebagai starter seperti biasa. Ia pun bermain selama 90 menit. Namun kini ada kabar buruk bagi Milanisti. Calhanoglu dikabarkan mengalami cedera usai melakoni laga tersebut. Kabar cederanya Hakan Calhanoglu tersebut dilaporkan oleh beberapa media di Italia. Di antaranya adalah Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, dan Tuttosport via Football Italia. Mereka menyebutkan bahwa Calhanoglu mengalami cedera ankle. Laporan itu menyebutkan pemain Turki tersebut menjalani pemeriksaan usai pertandingan. Dari situlah diketahui ia mengalami cedera yang disebut serius. Stefano Pioli pun akhirnya disebut tidak akan memainkan Calhanoglu saat Milan bermain melawan Torino. Absennya Hakan Calhanoglu itu tentu membuat AC Milan repot. Pasalnya, ia menyusul sejumlah pemain lainnya yang sebelumnya juga mengalami cedera. Pemain yang cedera antara lain Zlatan Ibrahimovic, Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, dan Ismail Bennacer. Sementara itu, Ante Rebic dan Red Krunic juga absen karena mereka terinfeksi virus corona. Namun untungnya saat Hakan Calhanoglu absen, AC Milan sudah bisa memainkan Sandro Tonali. Ia sudah bisa merumput lagi setelah menjalani sanksi 1 laga akibat kartu merah yang ia terima sebelumnya. Prediksi AC Milan versus Torino. Pemimpin klasemen AC Milan akan menjamu peringkat 17 Torino pada pekan ke-17 Serie A 2020-2021 pada Minggu 10 Januari 2021. Rossoneri kembali kedatangan tamu dari kota Turin. Tengah pekan kemarin, Milan menjamu juara bertahan di San Siro. Milan hanya mencetak 1 gol lewat David Calabria dan akhirnya kalah 1-3. Rossoneri pun dipaksa menelan kekalahan pertamanya di Serie A musim ini. Milan cukup beruntung karena Inter Milan juga kalah. Alhasil, Milan masih tetap berada di puncak dengan keunggulan 1 poin atas Inter. Namun Milan harus rela melihat Juventus memangkas jarak dengan mereka. Meski begitu, pasukan Stefano Pioli tidak boleh berkecil hati. Mereka pasti dituntut untuk bangkit dan langsung tancap gas lagi. Dan kali ini lawan yang datang ke San Siro adalah tim kota Turin yang lain, yakni Torino. Secara kualitas, tim besutan ex-pelatih Milan Marco Giampaolo tidak bisa dibandingkan dengan Juventus. 3 poin bukanlah target mustahil bagi Rossoneri. Milan tidak terkalahkan dalam 23 laga kandang terakhirnya melawan Torino di Serie A.
Milan selalu clean sheet tidak kebobolan dalam 3 laga kandang terakhirnya melawan Torino di Serie A. Milan selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 3 laga kandang terakhirnya di Serie A. Torino cuma menang 1 kali dalam 10 laga terakhirnya di Serie A. Kalau prediksi kami AC Milan versus Torino adalah 2-0. Berapa prediksi kalian?